Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin, NPM 1842004 dari kelas 4 KMD. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari case study manajemen keuangan 2. Oke, saya langsung aja. Ini adalah soalnya. Di sini terdapat draft evaluation yang sudah disiapkan oleh staf baru di sini. Dan ini juga provide following informasinya di sini. Oke, langsung aja yang pertama. Siapkan draft evaluation yang sudah direvisi. Oke. Kalau dilihat dari sini, maka bisa kita lihat perbedaan paling dapat nilai yang pertama itu sales revenue-nya beda. Di tahun pertama sama tahun kedua 2714 ini 2605. Jadi sales revenue-nya beda. Kemudian variable cost-nya beda, fixed cost-nya beda, dan depresiasinya beda. Ini tahun kedua 337.500, ini tahun kedua masih 450. Jadi bedanya di situ. Kemudian lagi untuk yang data dari sini, ini terdapat interest payment, sedangkan yang direvisi enggak ada lagi interest payment. Sama yang data yang ini, enggak ada ditambah depresiasinya kembali lagi. Kalau yang direvisi ditambah depresiasinya kembali lagi. Oke. Jadi saya akan jelasin revisi yang telah saya buat. Yang pertama, sales revenue-nya, perhitungannya pertama adalah unit per year-nya masih sama 25, 25, 26, 27 di sini. Inflasinya diketahui 4,2% per tahun. 4,2% itu berarti 0,042 ditambah 1. Itu untuk cara hitung inflasinya. Kemudian ini di pangkat 1. Oke, jadi ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kemudian 25 kali 1,042 itu 26,1 dikali salesnya masih sama 95.000, 100, 150, 150. 150. Oke. Jadi dapat di sini 2474 150 kita masukin ke dalam sales revenue di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah variable cost-nya. 11, 12, 12, 13 di sini masih sama. Terus ini inflasinya 5%. 5%. Oke. Jadi 5% berarti 0,05%. Itu ditambah 1 di pangkat 1. Pangkat 1. Di sini pangkat 2. Jadi di sini 3, 4. Habis itu 11 dikali 1,05 dapat 11,6 dikali salesnya 95.000. Dapat 1.097.250 dan ini sama semuanya. Yang di sini sama dengan sini. Oke. Kemudian fixed cost-nya, cara hitungnya. Di sini ketahui relevan fixed cost-nya setiap tahun sama 150.000. 150.000. Inflasinya adalah 3% per tahun. Berarti 1,03. Ini pangkat 1, 2, 3, 4. Dapat hasilnya baru masukin ke dalam fixed cost di sini. Untuk depresiasinya, di sini dibilang claim tax allowable depreciation 25% on reducing balance, berarti pakai metode reducing balance. Jadi tahun pertama 1.800.000 dikali 25% dapat 450.000. Kemudian untuk cara hitung tahun kedua itu adalah 1.800.000 dikurang dengan 450.000 dapat 1.350.000. Jadi di sini dikali 25% dapat 337.500, baru 1.350.000 dikurang 337.500 dapat ini untuk tahun ketiga, ini untuk tahun keempat. Cuman yang ini untuk depresiasi, ini per tahun pertama 450.000, oke? Tahun kedua 337.500. Tahun ketiga 253 atau 25. Untuk tahun keempat kita nggak ambil yang ini, tapi ambil yang ini. Karena mesin ini memiliki umurnya 4 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi pas yang terakhir ini kita ambil semua aja karena udah tahun keempat. Jadi kita ambil yang 759, 375 di sini. Oke, kemudian perbedaan yang itu 1, 2, 3, 4. Perbedaan kelima, yaitu di sini ditambah depresiasi kembali. Masih sama, ini 450, 450, ini dikurang, ini ditambah, ini, dan ini. Tambah kembali, maka dapat MPV-nya sebesar 2.508.550. Beda jauh dengan yang 738 yang dibuat oleh New Staff ini. Oke. Itu adalah perbedaan datanya, revisi. Terus yang ke C, hitung investment using payback period sama ROCE. Oke. Payback. Cara pertama, kita ambil dulu OCI yang kita dapatin di sini. Kita masukin ke sini. Oke.
Kemudian cara hitungnya yang pertama, kita lihat tahun pertama. Ini kan berarti initial investment ini adalah cash masuknya. Jadi kita pertama lihat tahun pertama itu adalah 1.223.000. Tahun kedua 1.062.215. Kalau kita jumlahin semua kas yang masuk, misalnya kita tambahin tahun pertama dan tahun kedua, maka itu sudah melebihi initial investment-nya 1.800.000. Jadi kita mau hitung berapa sih uang yang bisa, maksudnya kayak di bulan atau tahun berapa, di periode berapa, kita bisa langsung dapat uang masuk, bisa dapat modal balik gitu. Jadi kalau yang 1+2 ini kan udah melebihi 1.800.000, jadi kita ambil yang tahun pertama aja, yaitu 1.223.000. Kemudian cara kedua, 1.800.000 ini kita kurang 1.223.000 untuk cari selisihnya. Di sini berarti ini kurang ini 577.000. Cara ketiga, 577.000 ini dibagi dengan tahun kedua, 1.062.215 dapat 0,54. Kemudian ini dikali 12, maka dapat 6,5 atau dibulatin jadi 7 bulan. Berarti 1 tahun 7 bulan. Nah, di sini target payback-nya itu adalah 2,5 tahun, sedangkan yang kita dapat itu 1 tahun 7 bulan. Jadi, proyek ini layak atau dapat dikerjakan karena yang kita ini 1 tahun 7 bulan ini lebih cepat daripada yang kita perkirakan, yaitu 2,5 tahun. Jadi layak. Yang kedua ada ROCE. ROCE adalah average NOPAT bagi initial investment. NOPAT-nya ini kita dapat dari yang di sini. NOPAT ini kemudian kita rata-ratakan dapat 788.640. Dibagi initial investment-nya 1.800, maka dapat 44%. Sedangkan target ROCE company-nya adalah 20%. Yang kita hitung adalah 44%. Jadi ini proyeknya ini layak karena return-nya itu lebih besar dibandingkan yang kita perkirakan, yaitu 20%, 44%-nya lebih besar. Oke, kemudian kita D, hitung sensitivitas sales revenue sama initial investment. Sensitivitas sales revenue rumusnya adalah total MPV bagi total MPV or project variable kali 100%. Total MPV ini dapat dari 2.508.550.000 dibagi dengan sales revenue dikali dengan 0,893 tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini tambah sales revenue ke tahun keempat dikali PV tahun keempat. Maka dapat 10.548.384. Kemudian dikali dengan 1 kurang 22%. 22% ini pajaknya, 22%. Karena di soal ini terdapat perhitungan pajak, maka di sini harus kita kurang 22%. Jadi dapat 8.227.740 dibagi dapat 30%. Jadi sensitivitas sales revenue ini adalah 30% sebagai patokan bahwa tidak boleh lebih kecil dari 30% karena bisa dapat mempengaruhi MPV yang kita hitung. Yang kedua adalah sensitivity initial investment, rumusnya masih sama. NPV-nya, kalau yang dua, ini total MPV or project variable-nya ini berarti yang kita hitung yang initial investment dikali dengan PV yang PV-nya 1. 1.800 kali 1.800. Ini enggak kita kalikan ke pajak. Yang initial investment itu enggak usah dikalikan dengan tarif pajaknya. Jadi dibagi dapat 139%. Jadi sensitivitas initial investment-nya ini 139%. Jika kita lebih rendah dari 139%, maka bisa mempengaruhi MPV yang kita dapat. Yang ke E, diketahui general inflation rate-nya berarti H-nya adalah 6%. Bagaimana cara mengevaluasi investment proposal in real term? Cukup jelasin, nggak usah hitung perhitungan. Oke. Kan diketahui H 6%. Kita cari R-nya berapa. Nah, cara carinya itu kan ada rumus 1 tambah I sama dengan 1 tambah H kali 1 tambah R. Nah, untuk dapat 1 tambah R ini, kita harus 1 tambah I dibagi dengan 1 tambah H. I-nya kan 12%. Nih, 12%. Terus H-nya 6%. Berarti 1 tambah 12% dibagi 1 tambah 6%. Maka nanti bisa dapat 0,0
dapat R-nya adalah 5,6% setelah dihitung. Nah, setelah kita dapat H sama R, kita bisa langsung hitung cari MPV-nya. Kita pakai yang ini, OC di sini. Baru, cara pertama, kita pakai PV H sama dengan 6%. Nah, rumusnya adalah, kita lihat yang tahun 0 dulu. Itu rumusnya adalah 1.800.000 dibagi dengan 1 tambah H-nya tadi 6%. 1 tambah 6% di pangkat 1. Yang ini juga sama, berarti rumusnya adalah 1.223.000 dibagi dengan 1 tambah 6% H-nya di pangkat 1. Tadi ini pangkat 0, sorry ya. Ini pangkat 0, ini pangkat 1. Ini berarti 1.062.215 dibagi 1 tambah 6% pangkat 2. Berarti ini 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat PVH sama dengan 6%, kita boleh hitung PVR sama dengan 5,6% yang tadi kita dapat di sini. Rumus PVR sama dengan 5,6% itu sama seperti biasa. Caranya adalah 1 bagi 1 tambah 5,6% pangkat 0. Nanti ini pangkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita bisa hitung present value-nya, yaitu yang tadi PVH sama dengan 6%, dapat hasilnya itu dikali dengan PVR sama dengan 5,6%. Nanti dapat present value-nya, baru kita dapat MPV-nya. Itu cara hitungnya. Oke, kemudian terakhir yaitu company may face capital rationing issue in investment choice. Kenapa bisa mengalami capital rationing? Nah, untuk capital rationing yang dialami perusahaan ini termasuk kategori yang soft, yaitu perusahaan itu bisa mampu, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena WACC atau weighted average cost of capital-nya itu 12% per year. Itu masih di atas tarif kalau kita melakukan pinjaman uang ke bank. Jadi, kalau misalnya perusahaan mau melakukan peminjaman, maka dia harus lebih hati-hati dalam melakukan tindakan peminjaman. Karena kalau misalnya dia melakukan pinjaman, nah, kalau misalnya bunga yang ditawarkan bank itu lebih tinggi atau lebih jauh, maka bisa berdampak, yaitu melampaui WACC yang dimiliki perusahaan sebesar 12%. Oke, itu adalah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan di kata atau hitungan. Sekian dari saya, terima kasih.